Latihan soal SKDTU, CPNS dan Sekolah Kedinasan persiapan tes tahun 2026. Di sini kakak ada soal tentang pecahan. Silakan adik-adik pause video ini, kerjakan ada 3 soal. Soal 1, soal 2, soal 3. Oke, kita mulai. Sebelum kita masuk pada pembahasan soal, ada beberapa item penting yang harus diingatkan terlebih dahulu. Pertama, kalau untuk materi pecahan yang harus adik-adik ingat adalah pertama yaitu mengubah bentuk. Mengubah bentuk apa? Yang pertama, mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini sangat-sangat penting diingat. Ya, contoh 31/4. Ini namanya pecahan campuran. Nah, untuk mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, bagaimana Kak? Caranya, 4 dengan 3 itu kita kali, hasilnya 12. Ya, ini kali, lalu hasil yang tadi 12 itu ditambah dengan 1, jadinya 13. Maka pecahan biasanya adalah 13/4. Itu yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua, nah, apalagi yang harus kita perhatikan? Mengubah menjadi pecahan desimal. Contoh, kalau kita punya di sini 15/4. Bagaimanakah cara mengubah menjadi pecahan campuran, pecahan desimalnya? Itu cukup dengan kita bagi. Yang kita bagi itu yang di atas dibagi sama yang di bawah. Perkalian 4 mendekati 15, yaitu 4 kali 3. 4 kali 3 berapa? 12, ya. Kita kurang, sisanya adalah 3. Muncul koma. Kalau ada koma di sini, maka muncul otomatis ya. Karena 3 udah nggak bisa dibagi sama 4, maka muncul koma tadi, 30 dibagi 4 yang mendekati adalah 7. 7 kita kali 4 adalah 28, lalu kita kurang, hasilnya 2. Setelah pengurangan, tetap muncul otomatis 0. 20 bagi 4 sama dengan 5. Next, yang ketiga yang harus kakak ingatkan adalah, yaitu mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya 3,5. Nah, ini kalau satu angka belakang koma, ya, maka ini kalau dijadikan pecahan biasa adalah 35/10. Kenapa 10, Kak? Karena satu angka belakang koma. Kalau misalkan kita punya 3,27, berarti pecahan biasanya apa? 327/100. Karena ada 2 angka di belakang koma. Itu tentang mengubah-ubah bentuk. Terus yang kedua yang harus Kak ingatkan adalah urutan pengerjaan. Sama halnya seperti bilangan bulat, di sini kalau mengerjakan soal pecahan juga ada urutannya. Yang paling tinggi katanya, kakak kerjakan seperti tangga ini, yaitu adanya tanda kurung. Nah, tanda kurung yang dimaksud bukan kurung pemisah, tapi tanda kurung yang ada operasi hitung di dalamnya. Yang kedua, ada namanya kali atau bagi. Nah, kali atau bagi ini hati-hati ya. Mereka sama kuat tergantung siapa yang muncul dari kiri duluan. Dan yang terakhir ada tambah atau kurang. Oke, sudah selesai kakak review materi tentang untuk pengerjaan pecahan, dari yang merubah bentuk, lalu ada yang urutan, dan ada satu lagi nih, yaitu kalau dalam bentuk perkalian dan pembagian. Nah, kalau kita misalkan punya A per B, dikali dengan C, ya, C per D, cara mengali hati-hati, atas dengan atas jadi AC, bawah dengan bawah jadi BD. Nah, Kak, bagaimana kalau pembagian? A per B dibagi dengan C per D, tugas kalian harus mengubah bagi ini menjadi kali. Jadinya A per B dibalik, jadinya D per C. Oke, itu reviewnya ya. Kita masuk pada pembahasan soal yang pertama. Nilai dari 1 3/4 dikali dengan 0,8 ditambah 22/3 dibagi 1/3. Nah, tugas pertama kita adalah mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini kita punya 1 3/4, ini kita ubah menjadi pecahan biasa seperti tadi. 4 dikali 1 dapat 4 ditambah 3 jadi 7. Jadinya 7/4 dikali 0,8, pecahan biasanya itu adalah 8/10 karena satu angka di belakang koma. Next, kita tambah dengan 22/3 diubah jadi pecahan biasa. 3 dikali 2, 6. 6 ditambah 28, berarti ini 8/3. Dibagi dengan 1/3, jadikan pecahan biasa juga. 3 kali 1, 3, tambah 1, 4. Berarti 4/3. Sesuai urutan pengerjaan yang kakak ajarkan tadi, yaitu yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang kali. Nah, setelah dapat kali, nanti terakhir, setelah itu adalah bagi, baru terakhir adalah tambah. Nah, kita kerjakan dulu untuk 7/4 dikali 8/10. Ingat cara mengali atas dengan atas, bawah dengan bawah. Kecuali kalau ada yang bisa kita sederhanakan antara atas dan bawah. Contoh, 4 dengan 8 sama-sama kakak bagi 4. Di sini dapat 1, di sini dapat 2. Next, mana lagi nih yang bisa kita coret? Yaitu antara
2 dengan 10. Sama-sama kita bagi 2. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2 dapat 5. Maka hasilnya 7 kali 1, 7 per 1 kali 5, 5. Ditambah yang sebelah kanan. Nah, tugas kita nggak sama nih sama yang di depan. Ini harus kita ubah terlebih dahulu bagi menjadi kali. Yang dibalik yang mana? Ingat yang dibalik yang di belakang tanda ya. 4/3 dibalik jadi 3/4. Jadi soalnya itu adalah 8/3 kali 3/4. Nah, di sini sama seperti tadi, kita coret atau kita bagi. Yang bisa kita bagi itu pertama 3 dengan 3 habis ya. Ini 1 sama-sama dibagi 3. Next 4 dengan 8 sama-sama dibagi 4. Ini 1, ini 2. Maka hasilnya adalah 7/5 ditambah dengan 2/1. Samakan penyebut. Nah, ingat ya, kalau menambah atau mengurang kita samakan penyebut yang bawahnya 5 dengan 1, berarti sama-sama bagi 5. Sama-sama per 5 ya. 5 bagi 5 adalah 1 kali 7, 7. 5 bagi 1 adalah 5 kali 2 adalah 10. Kita total 7 tambah 10 sama dengan 17/5. Oke, itu berarti jawabannya adalah yang C. Kita lanjut kepada soal kedua. 0,4 dibagi 1, 3/5 dikurang 0,6 dikali dengan 31/2. Sama seperti tadi, kakak ubah terlebih dahulu menjadi pecahan desimal. Pecahan biasa. 6,4 berarti 64/10 bagi, kakak ubah jadi kali, 5-nya taruh di atas ya, penyebutnya dibalik ya. 5 kali 1, 5 tambah 2, 8, berarti 5/8 dibalik, dikurang 0,6. 6/10 dikali, ini pecahan desimal, pecahan biasanya, 2 kali 3, 6, 6 ditambah 1 adalah 7/2. Oke, kita sederhanakan di sini yang bisa sederhanakan pertama 8 dengan 64 sama-sama bagi 8, ini 1 ini dapat 8, 8 kali 5, 40, berarti 40/10, ini sama saja dengan 4, dikurang, ini juga sama-sama kakak coret 2 dengan 6-nya, ini 1, ini 3, 3 dikali 7 berarti adalah 21/10. 21/10 itu sama dengan 2,1. 2,1 nih, pengurangan desimal. Caranya gimana, Kak? 4 itu sama aja dengan 4,0. 1 angka belakang koma. Karena kalau kita mengurang harus diserjakan koma ya. Dikurang dengan 2,1. Kurang biasa. 0 dikurang 1 nggak bisa nih pinjam. Ini jadi 3, ini jadi 10. 10 kurang 1 adalah 9. 3 dikurang 2 adalah 1. Berarti jawabannya adalah 1,9. Jawabannya yang D.